Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda, Alhamdulillah hari ini kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran tematik kita. Ya, masih di tema selamatkan makhluk hidup dan subtema tumbuhan sahabatku. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran keempat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran keempat, Bunda punya gambar ini. Ya, ada gambar pertama seorang anak sedang membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, ini ada seorang anak sedang apa itu? Iya, sedang menendang pot bunga ya. Yang ketiga, ini gambar seorang bapak membuang sampah di sungai. Nah, dari ketiga gambar ini, manakah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Oke, kita akan bahas satu persatu nanti ya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk kali ini ya. Yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran dan latihan mandiri, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan contoh pengalaman sila ketiga Pancasila dengan tepat. Selanjutnya, melalui menyimak video pembelajaran dan membaca, kalian nanti diharapkan dapat menentukan kesimpulan laporan dengan tepat. Jadi ada dua muatan pelajaran ya. Yang pertama itu muatan pelajaran apa ini? Ya, PPKN, dan yang kedua adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Baik Ananda, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Sebelum kita mulai membahasnya, Bunda mau tanya, masih ingat ya? Bunyi sila ketiga Pancasila apa? Ya, Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan apa? Dengan pohon beringin. Ya, baiklah, kita akan bahas ya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta kepada negara. Nah, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kita lebih bangga nih, lebih bangga kalau menggunakan tas buatan Indonesia. Lebih bangga menggunakan sepatu buatan Indonesia, baju buatan Indonesia, daripada menggunakan baju yang dibeli dari luar negeri. Nah, itu adalah contoh dari memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Ya, meskipun berbeda-beda, tapi semangat persatuan tetap kita jaga. Selanjutnya, berteman tanpa melihat suku dan agama. Jadi, meskipun nih kita orang Palembang, nggak boleh hanya berteman sesama orang Palembang saja. Ya, mentang-mentang nih orang dari Jawa nggak mau berteman sama orang dari Medan, itu tidak boleh. Kita berteman dengan siapa saja asalkan membawa kita pada kebaikan. Selanjutnya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, tapi apakah di sini kita harus berperang nih di garda terdepan? Nah, kalau Indonesia diserang, bagi kita ya kalian para pelajar, maka yang perlu kalian lakukan adalah cukup dengan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, belajar dengan giat, tidak malas-malasan. Oke, yang selanjutnya bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, merasa bangga, kita tidak malu bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Baik, itu tadi adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah PPKN, sekarang kita akan ke muatan bahasa Indonesia nih. Ya, ini ada contoh teks laporan. Sebelumnya kita udah bahas ya, teks laporan itu teks yang berdasarkan kejadian atau berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Ini ada contoh teks laporan. Nah, ini nanti akan kita tentukan kesimpulannya ya. Akan kita tentukan kesimpulan dari teks laporan berikut.
teks laporan tentang budidaya tomat di pegunungan. Baik, kita akan bahas dulu. Nah, bagaimana cara menentukan kesimpulan ya? Bagaimana cara menentukan kesimpulan? Nah, ini. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan dari suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan nih. Umumnya ya, berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks nih. Intisari atau informasi penting dari teks. Kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Oke. Untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan ide pokok teks, karena tadi kan intisari itu sama dengan ide pokoknya ya. Jadi pertama ide pokok teks, yang kedua mencatat kata kunci, kemudian yang ketiga membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks dengan bahasa sendiri. Nih ada 3 ini yang perlu kita perhatikan. Ide pokok, kata kunci, dan pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci dengan bahasa sendiri. Kita lihat contoh. Baik, Ananda, kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh yang tadi ya, paragraf pertama. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, tadi ada 3 ya untuk membuat kesimpulan. Yang pertama kita tentukan ide pokoknya dulu nih. Nah, ide pokoknya pada paragraf ini terdapat di kalimat utamanya. Ya, kita kemarin udah belajar kan tentang ide pokok. Nah, ini kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Ini adalah ide pokoknya. Kemudian kata kunci, kata yang jadi kunci dalam paragraf ini yang sering muncul, itu kata gunung berapi dan tanah yang subur. Nah, maka kesimpulannya adalah dengan menggabungkan 2 ini dengan bahasa kita, ide pokok dan kata kunci. Jadi kesimpulannya, kawasan gunung berapi memiliki tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk bertani. Sampai sini bisa dipahami ya, anak-anak bunda. Jika ada yang belum paham, nanti bisa baca-baca lagi bukunya. Ya, silakan nanti dibuka lagi bukunya, kemudian berlatih untuk menentukan kesimpulannya. Sampai sini Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.